Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini 11.52? Mungkin terlihat sedikit berbeda ya, agak kosong kelasnya. Bagaimana kabar teman-teman yang lainnya? Banyak yang tumbang ya, sakit mungkin karena ya cuaca sedang ekstrim ya. Mungkin sebelum memulai pembelajaran silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ayahnya Fani. Silakan Fani. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa kembali. Baik, Bapak absen dulu atau cek kehadiran di pembelajaran sejarah hari ini 11.52. Alifia ada Anissa, Asri, Ayuni. Bapak cek kesiapan pembelajarannya, handphonenya disimpan dulu. Buku, pulpen, ballpoint, alat tulisnya silakan disimpan di meja masing-masing. Ya, nanti ada waktunya untuk membuka handphone. Oke, silakan berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Ada lagu Tanah Air. Ya. Oke, silakan. Pembelajaran hari ini ada tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Apa hubungannya materi yang sekarang dengan yang sebelumnya dijelaskan ya. Jadi sebelum menjelaskan tentang pendudukannya, kenapa Jepang bisa masuk ke Indonesia menjajah selama berapa tahun? 3,5 tahun. Ya. Kalau 3,5 siapa? Kenapa? Satu ya, ini latar belakangnya atau hubungannya. Karena ada perang dunia kedua. Ada. Apa yang akan didapatkan kepentingan atau urgensi dari materi hari ini adalah yang pertama, baca oleh Alifia. Meneladani. Satu, dua, tiga, empat. Kompetensi dasarnya, dasar keterampilan yang harus kalian kuasai. Pertama, menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Di sifatnya, indikatornya bahwa kalian sudah mencapai kompetensi dasar adalah satu, memahami latar belakang. Kenapa Jepang bisa masuk ke Indonesia? Apa latar belakangnya? Dua, menganalisis pengaruh penjajahan Jepang terhadap rakyat Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Jadi nanti di awal pembelajaran kalian diberikan satu masalah yang berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia, serta menggunakan pendekatan problem solving dan metode artikulasi. Nanti dijelaskan. Di pembelajaran hari ini untuk gambaran kegiatannya, yang pertama nanti kalian harus mengeksplorasi sumber dan orientasi masalah. Jadi nanti di awal pembelajaran diberikan satu masalah yang berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua, seperti biasa kegiatan kolaboratif, nanti kalian dibentuk kelompok. Yang ketiga, pembelajaran artikulasi itu sendiri. Ya, oke. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak lihat tidak ada yang pakai jaket, handphonenya sudah disimpan. Jadi, yang kalian patuh terhadap kesepakatan belajar yang kita susun di awal pembelajarannya. Terima kasih. Oke, silakan buka buku catatannya. Buku catatannya dibuka. Kita amati satu video tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, ini ada cuplikan video tentang pendudukan Jepang di Indonesia.
Diperhatikan. Catatan dicatat ya, yang pastinya dicatat. Di Desember 1941, terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia es. Pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Jepang menyerang 10 potensi militer yang tercampur 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.270 kapal pesawat laut dan kapal canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ada satu pejabat di Jepang menulis buku sejarah, buku baru sejarah Jepang membuat perang, sudah berangkut bangsa lain itu tidak setuju lah, kontra. Kenapa? Karena di dalam buku sejarah itu kalau dilihat dari artikelnya, Jepang tidak menuliskan fakta-fakta sejarah kejahatan perang yang pernah dilakukannya zaman dulu. Perang jahat tidak? Nah, ternyata di dalam perang juga ada yang disebut penjahat perang. Jadi pertanyaannya tadi, apakah yang dimaksud dengan kejahatan perang? Tadi Bapak jelaskan. Apa yang dimaksud dengan kejahatan perang? Ya, yang kedua, apakah langkah pejabat Jepang yang tidak menuliskan sejarah penjajahan Jepang di buku sejarah bangsanya merupakan langkah yang tepat? Tidak, menurut kalian tidak. Oke. Sekarang Bapak ingin mengukur kemampuan awal kalian tentang materi pendudukan Jepang di Indonesia. Silakan masuk ke link join my quiz. Join my quiz.com. Ya, mulai ya. Najwa, Leni, oke, Hiroyuki. Dijawab pertanyaannya, pertanyaan mudah, pertanyaan fakta, faktual, 1, 2, 3. Nah. Disimpan kembali, handphonenya disimpan kembali. Bapak akan mengembalikan AKPD 1 ya, lembar kerja peserta didik pertama. Akan dibagi 4 kelompok. 4 kelompok. Berhitung saja ya. Dari Anissa silakan. 4. Hiro 4. 1 1 3 4. 1 2 3 4. Oke. Teknisnya lihat dari masing-masing. Dilihat. Oke, Bapak mau ngecek kerjasamanya. Kalian cari materi tentang seputar pendudukan Jepang di Indonesia, tapi dalam sumber yang berbeda. Ya, kelompok 1 ini sumbernya dari artikel yang namanya tulis tirto.id. Tirto.id menulis apa tentang pendudukan Jepang di Indonesia, tulis di sini rangkum. Ya, oke. Yang kedua ini dari historia.id. Ya, tulis, takutnya lupa, historia.id. 3 ini ya, ini dari jurnal, terserah jurnal dari universitas mana, intinya tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Cari Swiss ini ya. Dari kelompok 4 dari e-book, jadi buku sejarah digital. E-book dari artikelnya. Kelompok 4 dari e-book ya. Silakan. Mungkin kata kuncinya bisa penjajahan Jepang di Indonesia, tirto.id. Out input model.
Di Jepang ini dibentuk satu sistem namanya tonari bumi. Tonari bumi. Apa itu tonari bumi? Sistem pengklasifikasian masyarakat atau warga atau zaman sekarang disebut rukun tetangga. Jadi RT RW itu di mana sistemnya awalnya itu melanjutkan ke bidang yang lain. Apa yang kalian bingung atau yang mau menanyakan silakan tanyakan. Anissa silakan. Oke, apa bedanya sistem penjajahan Jepang dan Belanda ketika berkuasa di Indonesia? Pertanyaannya bagus. Oke, sekarang dari 4 kelompok ini Bapak pecah dari berpasangan lagi. Ya, kita menerapkan pembelajaran artikulasi. Jadi kalian harus bisa berperan sebagai penyampai pesan dan juga penerima. Kalian menyampaikan pesan kepada temannya, temannya juga harus mampu menyampaikan kepada kamu. Ya, jadi sebagai pembicara dan pendengar sekalian. Paham? Materinya apa Pak? Tentang 5 bidang ini. Ya. Gimana cara belajarnya, pengerjaannya? Jadi kalian selain sumber yang sudah Bapak jelaskan, cari lagi dari sumber lain tentang sosial dan Jepang. Anissa sosial bekerja, tambahkan lagi. Sampaikan ke Rika. Rika nyari ekonomi, cari di sumber lain, sampaikan ke Anissa. Jadi jangan sekarang silakan simpan pulpennya, bolpennya simpan, berhadapan dengan temannya masing-masing. Nah, oke, ini mungkin gantian ya, bertiga, oke? Anissa dengan Rika, Fani dengan Sita, Indri dan ya. Oke, dari sisi kanan dulu ya, yang menyampaikan informasi. Yang pertama itu Anissa, Fani, Indri, Nazwa, Astri, Alvaris dan Alivia. Nanti yang kedua ya. Silakan sampaikan informasi yang didapatkan di luar yang Bapak sampaikan tadi tentang pengaruh Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3, keluarkan suaranya. Sampaikan semuanya. Sampaikan informasi yang didapat kepada teman yang tadi menyampaikan informasi. 2 kali kesempatan masih yang didapatkan dari teman tadi dalam kolom 2. Ya, tadi kan kolom pertama, sekarang kolom 2 ditulis informasi yang didapat dari teman. Oke. Mungkin kalian mendapat informasi itu bukan hanya dari penjelasan Bapak saja, mungkin hasil eksplorasi kalian mandiri bisa menyampaikan kepada teman sebaya kalian. Ya, kesimpulan di pembelajaran hari ini tentang kedudukan Jepang di Indonesia. Sebelum Bapak berikan penguatan tentang pembelajaran hari ini, ada yang mau kiranya memberikan kesimpulan dari pembelajaran tadi, dari awal, dari masalah sampai dengan penyampaian informasi. Bisa, silakan. Oke, jadi
garis besarnya segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Terus dampaknya itu merugikan bagi yang dijajah maupun yang dijajah itu sendiri. Ya, kerugiannya apa? Materi pertemuan kali ini tanda lembar evaluasi dan juga refleksi. Ya, kalian harus mampu menjawab beberapa pertanyaan esai, ya, uraian dari Bapak dari materi yang sudah disampaikan. Nanti Bapak bagikan kepada kalian per orang satu. Terus ada refleksi. Refleksi itu apa? Seperti yang di pembelajaran sebelumnya, kekurangan, kelebihan ataupun yang harus diperbaiki dalam pembelajaran kali ini itu apa saja? Kalian beri tanda checklist, beri keterangan pembelajarannya sudah sampai mana ya, untuk perbaikan ke depannya. Jadi ada evaluasi dan juga refleksi. Oke, Bapak bagikan dulu, nanti silakan jawab ya. Bapak. Oke, terima kasih. Di pertemuan selanjutnya nanti kita belajar tentang akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana Jepang bisa berakhir selama 3,5 tahun berkuasa di Indonesia. Yang paling terkenal mungkin bisa disampaikan karena ada peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki. Mungkin itu cuplikannya sedikit. Lebih jauhnya kita nanti belajar di minggu depan. Sampai jumpa di pembelajaran sejarah selanjutnya. Sebelum ditutup, Bapak mohon pada Mani untuk berdoa terlebih dahulu memimpin teman-temannya. Silakan. Ya, terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.